Deg-degan ya ternyata ketika di depan, aduh, panggung. Siap, ini ibu-ibu yang cantik-cantik untuk yel-yelnya siap? Desayat. Tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu semua. Dimulai ya, kita mulai. Siap? Patri, punten, atau siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesertanya bagaimana? Kurang kompak? Lesu, lemah, leles, apa dompet tipis? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan talk show dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurah melimpah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para kerabatnya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik? Sehat? Bahagia? Semoga kita selalu bahagia dalam mengikuti kegiatan ini. Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat datang di acara talk show yang berjudul Berbagi Pengalaman Penerapan Pembelajaran Mendalam bersama panelis kita yang sangat cantik-cantik, terutama panelis pertama dari Ibu Yuliana Bulto. Tepuk tangan untuk Ibu Yuliana Bulto. Senang sekali, suatu kehormatan bagi saya mendapatkan kesempatan menjadi moderator untuk memandu kegiatan talk show pada hari ini. Bapak dan Ibu, sebelumnya mohon perhatiannya sebentar. Pada saat kita mendengar kata pembelajaran mendalam, pertama kali yang terbayang dalam benak saya adalah ini adalah kurikulum baru. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata pemahaman mendalam bukanlah sebuah kurikulum, melainkan sebuah pendekatan yang akan diterapkan pada kurikulum yang akan kita laksanakan mulai dari tahun 2025. Nah, apa sih pemahaman dari pembelajaran mendalam itu sendiri? Bagaimana cara mengimplementasikannya di dalam kelas dan apa dampaknya terhadap siswa? Mari kita sama-sama simak bagaimana pemaparan dari para panelis kita yang cantik-cantik, yang sudah siap dan keren-keren ini. Semuanya perempuan, Bapak dan Ibu. Perempuan memang selalu di depan. Tepuk tangan. Punten Pak Logat, kelompok kami hanya menerima laki-laki. Saya perkenalkan terlebih dahulu, ini panelis kita yang paling cantik, paling muda mungkin ya, atau ada yang lebih muda? Paling cantik, muda, ini berasal dari SMP Negeri 1 Mande. Kami perkenalkan Ibu Yuliana Bulto. Tepuk tangan. Panelis yang kedua, tidak kalah cantik. Cantik nggak Bapak dan Ibu semua? Cantik dong. Apalagi kata suaminya ya. Ini adalah seorang pengajar dari SMP Negeri 2 Mande. Kami perkenalkan Ibu Lani. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Lani. Dan panelis yang ketiga, ini teman saya mulai dari kuliah dulu. Kita kuliah tahun 90 Bapak dan Ibu. Dan perlu diketahui suami
suaminya adalah bestie saya. Tapi bukan TTM ya, bukan TTM. Itu bestie yang memperkenalkan Bu Rani dengan Pak Iwan. Saya perkenalkan, ini guru dari SMP Negeri 1 Cibeber yang paling keren, Ibu Rani. Tepuk tangan. Dan yang terakhir, ibu ini kalem banget ya. Dari wajahnya sudah tampak kalem sekali, tapi nanti kita bersuara lantang ya Bu ya. Ini ibu yang paling kalem di antara kami. Perkenalkan, ini Ibu Ai dari SMP. Saya sulit menyebutnya ya. SMP apa ya Ibu ya? Nah itu. Tepuk tangan untuk Ibu Ani. Dan panelis, bukan panelis ya Ibu, sebagai notulen mungkin ya. Dan notulen kita sama-sama kita dulu bersama-sama dulu ada zaman yang disebut dengan lesson study, kita sama-sama di sana. Perkenalkan guru yang paling senior. Nggak boleh ngomong umur katanya Bu ya. Perkenalkan Ibu Lela dari SMP Negeri 1 Karangtengah. Beri tepuk tangan dulu semuanya. Kurang keras satu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan talkshow ini. Saya melihat di antara para hadirin sekalian ada Bapak Iman dari SMP Negeri 4 Cibeber. Silakan berdiri Bapak Iman. Ada Ibu Reni dari SMP Warung Pondok 2. Dan yang paling keren, paling ganteng di antara sekian yang ganteng di sini, Bapak Alfi Munaya. Mohon nanti menyimak paparan dari semua para hadirin semua. Bapak dan Ibu, ini adalah perwakilan dari SMP-nya yang terbaik untuk mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam yang diadakan oleh BPGTK. Kita sudah melaksanakan selama berapa bulan nih Ibu-Ibu? 3 bulan. Sepakat ya 3 bulan bukan 4 bulan? Jangan dikorting Bu. Berapa bulan? Dari bulan apa? Agustus. Jadi 3 apa 4? Oh, 3 bulan. Kita sudah 3 bulan bersama-sama melakukan pelatihan mulai dari IN 1, OJT 1, OJT 2, OJT 3, dan IN 2 hari ini. Sebelumnya, coba saya ingin tahu dulu bagaimana nih kok bisa ada di pelatihan ini? Kira-kira apakah karena Bapak dan Ibu adalah yang terhebat di sekolahnya? Atau ditunjuk, memang kalau sholat sok ngiringan. Kamu tuh ngiringan, awas. Seperti itu tidak Bapak dan Ibu semua? Kita mulai dari siapa? Mau dimulai dari yang paling kalem dulu? Yang paling kalem ya Bapak dan Ibu, sepakat ya? Kita coba dengar apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ai. Mangga Ibu Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya itu cadangan gitu namanya. Seharusnya kan saya itu induknya di SD ya Bu. Jadi saya itu menghandle teman saya, tapi teman saya itu lagi KKN, jadi tidak bisa. Ya saya mau tidak mau harus ikut ya. Soalnya kalau nggak ikut takut dipecat gitu. Ya begitu. Ya awalnya saya terpaksa ikut ini, tapi lama kelamaan dari pertemuan ke-1, ke-2 dan selanjutnya ternyata setelah mengikuti
praktik ini atau pembelajaran ini saya merasa senang gitu. Yang pertama ketemu rekan-rekan yang sangat hebat, yang selanjutnya mendapatkan materi dari pasien yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Ami, karunya teuing, deudeung teuing, bang serok cenah ya Allah. Tapi luar biasa kerennya Bu Ami di sini ya. Karena menggantikan temannya yang sedang KKN. Banyak sekali ilmunya yang diperoleh Bu Ami. Alhamdulillah. Itu kesan dari Ibu Ani. Bagaimana kalau kita mendengarkan kesan dari yang lain? Bapak dan Ibu mau memilih siapa dulu nih? Kesan dari siapa? Dari Bu Yuli, Bu Lani, atau Bu Rani? Dari Ibu Yuli. Sepakat Bu Yuli semuanya? Yuk kita dengarkan bagaimana kesan dari Ibu Yuli. Mangga Bu Yuli. Bismillah, sama kasusnya dengan Bu Ai ya. Jadi sebenarnya saya itu bukan pesertanya, teman saya gitu. Tiba-tiba teman saya japri, teman saya dulu yang japri, bukan dari bagian kurikulum. Bu Yuli ikutan ada pelatihan. Saya pikir karena beliau ada keperluan ya udah saya gantikan. Tapi kemudian kurikulum itu langsung menemui saya, ya Bu EM. Bu Yuli tahu nggak itu pelatihan? Dia tahu. Tahu nggak berapa lama? Nggak tahu. 3 bulan gitu. Astagfirullah, karena ya kalau memang seperti itu karena saya sudah berjanji ya sudah saya laksanakan gitu. Dan alhamdulillah setelah dijalani memang mencas kembali gitu ya, mencas kembali ilmu-ilmu yang sudah didapatkan, diingat kembali dan ada ilmu-ilmu baru tentunya seperti itu, dan ada teman-teman baru dan ilmu-ilmu yang dari diberikan oleh fasilitator seperti itu. Aduh, ternyata ada 2 cadangan ya di kelompok saya. Tapi tidak merasa menjadi cadangan kan ya di sini? Tidak ya. Terima kasih Bu Yuli ya. Dan ternyata Bu Yuli selama pembelajaran mendalam ini, selama pelatihan ini, Bapak dan Ibu semua mungkin yang pernah melihat Bu Yuli di pelatihan itu luar biasa keren. Tepuk tangan untuk Bu Yuli. Dan 2 orang lagi yang belum berikan kesan. Bapak dan Ibu mau memilih siapa? Moderatornya dong. Hah, moderator? Aduh, moderator gitunya. Sebelum ke moderator deh, moderator nanti yang terakhir. Mau yang mana? Mau Bu Lani apa Bu Lani? Tetap moderator. Tapi pada dasarnya yang barusan diungkapkan oleh Ibu Ai dan Bu Yuli itu sudah mewakili perasaan dari semua panelis yang ada di sini. Berikut juga perasaan dari saya. Pertama memang kita nanaonan ieu teh 3 bulan, lila-lila teuing. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata kita enjoy. Tidak seperti yang menakutkan ketika di awal. Dan kita mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu ya, Bapak dan Ibu semua, Ibu Lani juga ya, mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari fasilitator kita yang keren. Kebetulan fasilnya di sini hadir. Kita mohon berdiri. Ada Ibu Ida, mangga Ibu Ida. Ada Ibu Rati. Dan ada Pak Budi. 3 fasilitator yang luar biasa untuk kita semua. Nah, khusus untuk fasilitator, ingin mendengar pesannya nih dari Ibu Rani. Gimana nih fasilitator kita? Hebat banget. Gimana penyampaiannya? Mohon diungkapkan ya Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktunya. Sebentar cerita dulu ya Ibu Pasir, Bapak Pasir. Seperti yang lainnya, ketika mengikuti pelatihan mendalam, awalnya saya ditugaskan oleh kepala sekolah. Gak mau, tapi bagaimanapun ada kata gini, kan kita itu bergerak dalam bidang pendidikan. Mau tidak mau, ya kita itu yang harus nanti melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Gitu. Kalau kitanya tidak tahu bagaimana kita akan action kepada anak-anak, gitu. Ayo aja, gitu ya, seperti itu. Kemudian setelah mengikuti kegiatan pelatihan mendalam dari Ibu Pasir dan Bapak Pasir,
ternyata wah, karena saya itu sudah lama tidak mengikuti kegiatan pelatihan, lama. Jadi seperti bisa kembali gitu ya. Oh, ada hal-hal baru ya ibu bapak ternyata. Oh seperti ini kegiatan pembelajaran dalam itu ada mulai dari kerangka pembelajaran itu ya, kemudian mulai dari DPL-nya seperti apa, kemudian bagaimana prinsip pembelajarannya, kemudian bagaimana pengalaman belajar, kemudian bagaimana kerangka belajarnya. Itu kami dipandu, diberi arahan oleh ibu dan bapak Pasir yang sangat memfasilitasi kami pada saat proses pembelajaran. Dan mudah-mudahan itu nanti bisa diaplikasikan kami nanti di sekolah dan juga bisa nanti diserahkan kepada teman-teman kami. Kemudian ketika mengikuti pelatihan juga ternyata tidak hanya hal itu, tapi ada berbagai hal ya, seperti pengalaman berbagi praktik. Bagi saya mah hal baru ya, karena sudah lama ya Bunengnya semua. Kalau yang teman-teman yang ikut PPG mungkin sudah ya, atau yang ikut guru penggerak ya, itu sudah hal yang biasa. Bagi kami itu, oh ada nih berbagi praktik itu seperti ini. Kemudian sekarang ini talkshow juga itu juga merupakan suatu proses pembelajaran. Jadi saya ucapkan sekali mungkin ya kepada ibu dan bapak Marcel yang sudah memfasilitasi, sehingga sedikit kami itu mendapatkan pencerahan bagaimana seharusnya nanti mengaplikasikan proses pembelajaran mendalam di sekolah. Mudah-mudahan bisa diakui. Itu saja mungkin. Terima kasih untuk Bu Rani yang sudah dengan sangat jelas memaparkan bagaimana pendapatnya tentang ikut pelatihan ini dan bagaimana kesannya tentang materi-materi yang disampaikan oleh fasilitator kita yang sangat hebat. Bu Rani mungkin hampir mirip lah ya dengan Bu Rani. Mau idem aja Bu? Oh idem aja, siap. Mau idem aja Bu Rani, siap. Bapak dan Ibu, ingin panelis kita ini bersama-sama mengikuti kegiatan OJT 1 di SMP Negeri Mande 1. Kebetulan yang OJT 3 ya, betul OJT 3. Kebetulan yang menjadi guru modelnya yang melakukan open class di sini adalah Bu Yuliana Gultom, dan Bu Yuliana Gultom akan memaparkan bagaimana persiapan dia, bagaimana langkah-langkah dia, bagaimana perasaan dia ketika akan melakukan open class disaksikan oleh para panelis ini yang matanya mencrong. Iya kan? Semua mata iya, Bu Yuli. Namun sebelum ke sana, sebelum bagaimana Bu Yuli memaparkan perasaannya, ke Bu Rani dulu Bu. Dan sekarang nggak bisa hitung ya. Kembali dulu Bu, Ibu kan dari Mande 3, oh 2. Ke Mande 1 jaraknya jauh nggak Bu? Oh dekat, kirain jauh. Apakah suasana belajarnya sama tidak dengan Mande 1? Langsung saja ya. Kalau menurut saya ada perbedaan ya antara SMP satu Mande dengan 2 Mande. Yang pertama itu dari jumlah siswa ya. Kalau di SMP 2 Mande itu relatif sedikit jumlah siswanya, paling banyak itu hanya 33. Untuk di SMP 1 Mande itu sekitar 44. Jadi pasti dari sana udah terlihat ya bagaimana suasananya gitu, seperti apa gitu. Terus belum lagi kalau misalkan dari jumlah anak yang 33 itu ada beberapa yang tidak hadir. Ya mungkin itu bisa inilah kondisinya berbeda juga dengan yang di satu Mande. Apalagi ada poin-poinnya kalau nggak salah ya. Kalau misalkan misalnya tidak hadir itu ada poin-poin. Kalau di sekolah saya kalau seperti itu banyak yang belum. Jadi banyak yang keluar. Ada sampai ada cerita gini ya, udah beberapa hari siswa tersebut tidak hadir ya, dikunjungi oleh wali kelasnya, datang ke
ngulang lagi besoknya besoknya nggak ada. Ya seperti itu beberapa kali lah. Ya jadi mungkin dari kondisi ini ya lingkungannya itu berpengaruh ya. Apalagi SMP 2 Mandi itu jadi ke dalam itunya nih sekolahnya, jadi nggak ada akses angkot gitu. Jadi motor ada yang jalan kaki juga itu mungkin ada yang sampai hampir 1 jam di jalan kaki. Ada yang jauh gitu. Ada kan ya jadi ada yang malasnya juga ada gitu. Terima kasih Ibu Lani. Ternyata walaupun masih dalam kecamatan yang sama, tetapi memiliki kondisi sekolah yang beraneka ragam. Contoh sekolah Ibu Lani dari Mande 2 dan Ibu Yuli dari Mande 1 ternyata itu memiliki karakteristik anak yang berbeda. Sehingga apa yang dilaksanakan di Mande 1 belum tentu cocok dilaksanakan di Mande 2. Bapak dan Ibu, untuk lebih semangat lagi acara ini, berikan aplaus dulu untuk para panelis kita. Nah, sekarang baru kita akan mendengar pemaparan dari Ibu Yuliana Bultong sebagai topik main dari acara ini. Bu Yuli, sudah siap? Kita dengarkan dulu bagaimana persiapan Bu Yuli ketika akan melakukan open class pada kegiatan OJT 3. Mangga Bu Yuli. Terima kasih Bu. Oke, pengalaman saya itu pertama persiapannya ya. Persiapannya itu sangat cepat karena kan banyak ya. Gitu. Jadi secara teknis itu sebenarnya yang paling banyak aktif Bu Hani dan Bu Mila. Gitu. Saya lebih ke fokus ke persiapan diri gitu ya. Kemudian setelah itu juga persiapan mental. Seperti biasa mungkin karena bukan bicara suku tapi ya. Tapi memang kalau orang Batak itu orangnya nekat ya, berani gitu ya. Jadi ya udah jalanin aja gitu meskipun nanti ada penilaian gitu karena pada dasarnya ya teman-teman juga ini kan sama-sama guru. Jadi baik dan buruknya insya Allah itu untuk kebaikan bersama seperti itu. Kemudian persiapan fisik tentunya ya, persiapan fisik meskipun waktu itu awal-awal saya lagi sakit kan ya, tapi alhamdulillah lancar pelaksanaannya. Ditambah juga persiapan alat pembelajaran dan juga anak-anak alhamdulillah pada saat itu banyak mendukung ya, banyak mendukung. Saya tidak expect ternyata anak-anak bisa seaktif itu di kelas seperti itu. Kemudian selain itu juga saya ternyata setelah pelaksanaannya saya berpikir bahwa ada hal yang saya pelajari ya dengan perubahan-perubahan kurikulum. Saya mulai mengajar itu tahun 2004 ya, 2004 mulai mengajar di beberapa sekolah. Dulu kan kurikulumnya itu kurikulum berbasis kompetensi, di mana digaungkan bukan teacher oriented tapi student oriented. Sebenarnya model pembelajaran dari yang sebelumnya saya nggak tahu ya, saya belum lahir dan nggak ngajar. Jadi dari tahun 2004 itu sampai sekarang itu intinya sama aja. Jadi kadang-kadang guru kan ada yang berpikir, aduh gimana nih kurikulumnya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi ternyata ada satu poin yang saya benar-benar menggarisbawahi dari pembelajaran mendalam, yaitu prinsipnya adalah berkesadaran, kemudian bermakna dan menyenangkan gitu. Nah, kenapa sih harus ditekankan itu? Karena pada dasarnya sebenarnya pola pendidikan kita ini bukan hanya muridnya yang nggak sadar, ternyata gurunya yang nggak sadar, gitu ya. Kenapa gurunya nggak sadar? Jadi makin kesini administrasi makin banyak, makin kesini tuntutan makin banyak, makin kesini kita tuh dituntut untuk harus banyak ilmu, tapi kenyataan kita juga dikejar oleh kemampuan anak yang terus mengalir karena adanya gadget gitu ya. Tapi mau gak mau ya berarti gurunya harus sadar, bukan hanya murid yang belajar tapi kita juga harus belajar ya, seperti itu. Kemudian bagaimana menciptakan pembelajaran bermakna, kita lebih cenderung ke tahapan, model, itu tepat karena saya yakin Bapak Ibu guru di sini yang sudah lama berkecimpung di pendidikan itu pasti sudah tahu teknik pembelajaran seperti apa yang tepat, kemudian bagaimana cara menyampaikan
Tapi masalahnya bermakna ini bagaimana anak itu bisa benar-benar dia itu mendapatkan ilmunya, gitu. Mendapatkan ilmunya, dan ilmu itu selaras dengan kehidupan dia sehari-hari. Itu bukan hanya sekedar pemahaman ilmu hafalan. Dan yang tadi menyenangkan. Nah, ini yang agak sulit. Apalagi pelajaran kembali ya, pelajaran sains, pelajaran matematika. Saya pikir semua pelajaran sih kalau anaknya yang kurang aktif gitu ya itu tidak menyenangkan. Kenapa? Karena gurunya juga tidak menyenangkan. Gitu. Jadi gurunya bisa membawa masalah sebenarnya. Kalau kita ini sedikit curhat ya. Sedikit curhat. Ternyata kita harus punya kemampuan mengubah rasa gitu ya. Ketika kita di rumah, di sekolah, dengan lingkungan gitu. Dan ternyata guru-guru ini masalahnya banyak. Pas masuk kelas, masalah itu harus hilang. Nah, untuk mengatur itu kita gimana caranya? Bukan cuma ilmu ini aja Bapak Ibu. Jadi kalau saya pikir ilmu Bapak Ibu udah molotov banyak. Tapi ilmu apa yang bisa membuat kita termotivasi? Kalau saya pengalaman sendiri itu adalah ilmu agama. Jadi ketika kita menerapkan ikhlas, menerapkan mau belajar, menerapkan memuliakan anak gitu, karena dalam Islam juga kita nggak boleh berbuat kasar dan sebagainya, dan semua agama tentunya itu nerap gitu ya, nerap ke anak. Daripada kita jadi anak belajar ya, kalau nggak belajar nanti kamu begini susah. Jadi tahapan pertama untuk menerapkan 3 prinsip tadi adalah gurunya dulu yang harus sadar, harus mau belajar, dan harus menyenangkan meskipun sulit gitu ya. Bapak Ibu, kita suka bilang gini, jadi guru itu amalannya bisa surga, tapi ada satu kata, ikhlasnya. Ya, kita tuh sering bilang ikhlas adalah ikhlas kata, tapi bukan ikhlas perilaku. Salah satu bukti ikhlas itu ketika kita sudah menerapkan di pembelajaran mendalam di kelas, tapi ketika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, terus kita marah lah, atau kita memarahi anak lah, kita memponis anak dengan emosi dan sebagainya. Apalagi kalau sapi belum saja gitu ya. Itu yang ditanya tiap pagi biji gitu ya, jempol sampai bengkak gitu ya. Nah, tema itu yang paling menarik mungkin di ruang guru ya, daripada bagaimana kondisi anak di kelas. Jadi itu contoh aja sih, mungkin itu contoh kasus yang buruk ya. Nah, kembali lagi bahwa bagaimana kita bisa bahagia supaya kita bisa menggantikan anak. Nah, kitanya dulu yang belajar gitu Bapak Ibu, supaya tadi 3 prinsip tadi terlaksanakan dengan baik ya. Prinsip menyadari bahwa ilmu itu penting, kemudian prinsip berkesadaran gitu ya, prinsip menyenangkan, dan yang satu lagi bermakna seperti itu ya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali untuk Bu Yuli, tepuk tangan untuk Bu Yuli. Ini 3 panelis kita apakah setuju bahwa sebelum kita ke anak maka ubah dulu mindset kita? Setuju tidak? Mindset gurunya dulu yang diubah. Jika kita ingin menyenangkan anak, maka kita sendiri yang harus terlebih dahulu senang. Setuju tidak Bapak dan Ibu? Setuju tidak? Aduh, waktunya ternyata 25 menit itu sangat singkat ya. Lanjut jangan? Lanjut jangan? Panelisnya sudah capek kayaknya. Luar biasa untuk panelis kita pada pagi hari ini. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Satu kata yang menarik dari talk show hari ini, bahwa pembelajaran yang bermakna diawali dari gurunya itu sendiri. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ada satu quote dari Nelson Mandela. Jauhnya di Afrika, oleh-oleh di Afrika, kamari abitos di Afrika dengan dipenan Bapak Sar Nelson Mandela. Salonannya kieu cenah. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia.
karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia.